mungkin kita bahas di WhatsApp sebelumnya. Pada hari ini kita pertemuan tentang untuk menyelesaikan suatu masalah, ya kan? Nah, sekarang sebelumnya sebelumnya kita di sini ingin menjelaskan bagaimana teknik konseling yang bakal kita hadapi. Tapi kita harap kira relax ya, nggak usah tenang tekanan. Di sini sebelumnya Vira datang untuk dengan kesukarelawan atau keterpaksaan. Nah, kan kita ada di sesi pada hari ini kita ketemu untuk sesi konseling. Kira-kira Vira tahu nggak apa itu konseling? Sebelumnya Vira udah pernah konseling? Belum. Nah, jelaskan sedikit ya Vira. Konseling itu adalah suatu layanan diberikan oleh konselor guru kepada siswa guna untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini berarti kita akan menyelesaikan suatu masalah yang bakal dihadapi. Tapi di sini kakak menggunakan satu teknik. Tekniknya yaitu penggunaan play terapi. Nah, di mana penggunaan play terapi ini kakak mengajak Vira menyelesaikan suatu masalah bercerita, tapi dengan cara yang bermain. Nah, contohnya di sini kakak punya tiga ini ya, tiga kartu. Ini ada yang warna hitam, di sini ada yang warna biru, di sini ada yang warna hitam, ini warna merah. Nah, kan kita kan belum tentu kira juga belum tahu kan masalah kira apa pada hari ini yang dijelaskan. Oke. Itu nanti kakak akan nanya kira. Nanti Vira tinggal pilih warna apa yang sesuai dengan perasaan Vira. Contohnya nih, kan warna merah itu kayak ibaratnya Vira itu sedang marah. Nah, kalau yang warna biru itu diibaratkan sebagai Vira yang lagi senang. Sedangkan yang warna hitam itu Vira mengibaratkan Vira tidak suka. Oke. Dan juga di sini kakak ada beberapa kertas KPS. Nanti kita sambil bercerita kita bikin seperti gambar-gambaran, kesalahan. Tapi kita sambil cerita dan menyelesaikan suatu masalah. Nah, kira-kira kita udah paham belum? Ya. Oke, sebelumnya Kak mau nanya nih, Vira berasal dari mana? Dari Bangka. Dari Bangka. Vira ada berapa adik? Tiga. Jadi Vira anak yang kedua. Kakak yang pertama cewek atau cowok? Cewek. Yang terakhir? Cowok. Berarti dua cewek satu cowok ya. Berarti Vira ini ya tentunya kocu. Iya, kocuan. Kira-kira Vira masih tegang apa enggak? Mungkin tidak. Kira-kira apa lah yang bikin Vira supaya nggak tegang sebelum kita mulai konseling pada hari ini? Oke, di sini kakak mengajak Vira untuk
relaksasi sebentar. Sederhana kok dengan tarik nafasnya dalam-dalam, buang secara pelan, tarik lagi secara perlahan, sudah lumayan. Nah, kalau ini kita kasih lah. Nah, sekarang kalau sekiranya kakak tanya keadaan Vira pada hari ini gimana? Ya nggak? Jadi kalau hampir ini senang Ya. Ibaratnya bisa dibilang Yunita itu netral. Ke semua kayak tidak suka, sedih. tapi ini juga Karena merah. ya Berarti lagi marah. ya sedikit. Oke. Apa penyebab Vira marah? Nah, ada masalah sama kampus. Oh, ada masalah kampus. Kira-kira apa tuh? Soal ini Kak, soal Ya apa-apa, di sini kita akan terus terang, kita bercerita sambil bermain. Jadi Vira nggak usah tegang. Di sini kita menggunakan asas kerahasiaan. Ini cuma sampai di kita kita saja, nggak usah sampai ke orang lain. Jadi silakan bercerita. Tadi Vira memilih warna merah, berarti ada yang beda pada ini warna merah itu berarti marah. Nah, penyebab Vira marah tadi yaitu karena ada permasalahan dengan teman kos. Benar? Oke. Nah, sekarang kakak tanya nih, permasalahannya dimulai dari mana? jadi ini sebenarnya bagus, tapi belakangan itu sama kampus tuh agak agak enak gitu. Soalnya banyak apa ya Kak, beda pendapat gitu. Terus hmm, pokoknya kayak nggak cocokan gitu sama kampus yang sekarang tuh. Vira merasa kalau Vira nggak cocok sama teman sekarang aja. Kalau boleh tahu, Vira berarti di sini kos. Kalau boleh tahu, Vira kenal sama teman kos Vira yang sekarang dari mana? Dari teman Kak, Dari teman. teman sekelas Oke, teman sekelas. itu untuk sama dia itu terpaksa karena emang nggak ada teman lain lagi Kak. Nah, ternyata dia kayak gitu. Gimana Vira? Ini ya Kak, itu misalnya nih, Kak, pas dia tuh tidurnya lama terus. Nah, dia tuh kalau tidur, padahal kan dia nggak ngapa-ngapain dari siang malam, tapi dia ngerjain tugasnya itu jam-jam 12 sampai jam 3. Terus dia tuh lagi tidur musik Kak, saya mau tidur kan, nggak bisa tidur Kak. Di sini Vira merasa terganggu. Iya, salah satunya aja. Salah satunya aja. Ada lagi yang lain? Ada Kak, Apa itu? misalnya dia tuh orangnya jorok gitu Kak. Dari mananya? Kayak kamu gitu bisa gitu sejak pertama kali itu sama dia sampai sekarang tuh kayaknya dia dia ngerasa gue cuma 2 atau 3 kali sih. Hmm.
tempat tidur dia itu berantakan. Oke. Sebelumnya Vira di sini pernah ngomong nggak sama teman Vira kalau Vira terganggu dengan kegiatan malam? Pernah sih Kak, tapi nggak pernah yang serius kayak apa gitu, cuma kayak bercanda gitu Kak, misalnya lu jangan gimana ya, lu jangan malam-malam ngomongin terusnya agak keluar gitu aja, keluar tidur, tapi masih gak ketawa-ketawa gitu Kak, jadi nggak anggap serius sampai sekarang. Keterpaksaannya Vira. Hmm. Terus sekarang masih sama yang dilakukan sama teman-teman. Masih Kak. Kenapa nggak coba Vira tanya, Vira ngomongin serius-serius? Gimana ya Kak, yang tuh orangnya nggak enak kan Kak. Dia tuh orangnya juga kayaknya sensitif gitu. Bagaimana itu Vira? Misalnya cuma bercanda itu dia harus serius, pokoknya nggak bisa di apa kan, tersinggung gitu, sensitif. Kalau boleh tahu teman Vira itu berasal dari mana? Sama Kak ini kan Dari mana dia? Jadi kan udah nih nanya apa perasaan apa kalian bilang. Sekarang kalau mau tanya nih, perasaan Vira saat pertama kali ketemu sama teman Vira bagaimana? perasaan yang baru. Karena Ini sih Kak. berarti kayak biasa saja. Karena kan dulu dia pas pertama kali itu dia dia tuh kayak ramah gitu orangnya Kak, karena belum tahu karena nggak sengaja, jadi biasa aja. Kira-kira Vira per bulannya itu bayarnya berapa? Cuma 500 berdua. Berarti satu orangnya itu di sekitarnya 250. Fasilitasnya tugasnya lengkap, tapi kadang lemari sih. Itu juga gak pernah lemari, karena itu barang-barang sama baju-bajunya itu ditaruh di lantai aja kan Kak. Terus dia tuh barangnya yang paling banyak agak jadi sempit, itu gak malah. nah oke. Kan tadi Vira ngomong kalau katanya Vira nggak mau jika jika masih Vira merasa terganggu dengan pemikirannya, jadi Vira punya dua pilihan. Yang pertama, buang rasa nggak enakannya dulu, karena pada dasarnya gimana ya, nggak enakan itu bisa sih digunakan, cuma kita harus lihat situasi. Di sini Vira merasa dirugikan karena dia yang tengah malam bikin tugas sama dengerin musik lah, sampai Vira terganggu tidurnya kan, kayak nyenyak gitu kan. Terus dengan situasinya yang dia yang berantakan lah, kalau nah dia nggak merasa agak gimana gitu kan. Nah rasanya agak diapakan aja, agak diperkecil aja dia sangat nggak enakan. Nanti kalau sekiranya dia memang orangnya sensitif, kita juga harus pandai-pandai untuk mencari kata-katanya. Misalnya nih, dia bikin tugas malam hari sambil dengar musik terus keras dengan lagu,
tuh yang ngomongin nama teman Vira siapa? Nadia. Nanti Vira ngomongin aja kayak gini, maaf Nat, karena hari dah malam nih orang udah mau istirahat masuk kalau mau bikin tugas terus ngirimin musik pakai headset bisa atau gimana lagi supaya karena kita juga keenakan sama orang yang sensitifnya takutnya nanti dia cerita sama teman dia gini ya paham. Tapi kalau misalnya Vira udah ngomong serius gitu terus dia masih ngulangin nih masih dia masih memberontak lah. Nah itu Vira bisa apa namanya mengambil opsi kedua dimana Vira bisa pindah kamar atau pindah kosan. Nah tapi itu sulit lah ya misalnya kan Nggak susah mandiri untuk ya kalau rasanya sulit untuk mencari teman kos atau gimana berarti kita harus memberanikan diri untuk ngomong jangan karena kita nggak enakan diri sendiri jadi susah masa ya orang tuh enak-enak aja kita malah kitanya malah sengsara di kos orang tuh enak-enak enak malah lebih tugas hidupin musik keras kurang istirahat besok masuk nggak fokus di sekolah kan ibaratnya kita merugikan diri kita sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita mencoba untuk perlahan mengingatkan. takutnya ya kak. Misalnya kita udah mengingatkan, Ya, takutnya nanti dia tuh merasa apa yang itu hubungan kami itu tuh makin kayak enak. makin enak itu Ya. kak. Oh, memang kadang kalau berbagi kamar itu emang nggak enak nggak semudah itu. Kalau boleh tahu kenapa Vira nggak mau sendiri? Sebenarnya mau kak sendiri, tapi biayanya Gimana tuh sama yang ini gampang ya? ada sih kak yang murah, tapi itu pas hidupnya nggak lengkap. Pas beli lagi ya. Ini Vira di sini pernah dijagain orang tua atau gimana atau Vira pulang? Dulu pas semester awal pernah sih kak, tapi sekarang udah nggak lagi, sekarang udah pulang. Soalnya gue juga nggak jadi biasanya pulang kayak minggu gitu. Nah, sekarang apa mau nanya lagi nih? Kalau sekiranya teman Vira nggak mau lah Vira, Vira udah menjelaskan nih, Vira udah menjelaskan nah gini ya. Terus dia kamu dengarkan, nah seperti yang Vira bilang tadi, bahwasanya hubungan di dalam itu menjadi berjarak. Ya nggak enak banget. Gimana lah perasaannya? Kalau di kartu tiga itu perasaan Vira yang definisi dalam relasi. Hmm, ini kak ya. Marah, berarti Vira marah ya. Kalau boleh tahu nih, harapan Vira untuk supaya teman Vira tuh mau apa yang bakal Vira lakukan? Ini kak Kalau misalnya nggak didengarkan kan Vira bakal marah nih. Nah, di dalam situasi marah itu apa yang akan Vira lakukan kalau misalnya temannya
bisa ya kak, kalau bisa pengen kali hasilnya bilang menerapkan sesuatu dalam coba dalam dipendam kak dia itu dia bisa banyak saat bisa aja gitu ya. Soalnya itu kayak kita yang disuruhkan kak, dan dia juga butuh kita gitu, gak ada kita dia tak punya teman kos. permasalahan kita di sini tentang manusia. Mungkin pembahasan satu ekspresinya ada karena dari memperdalami pembahasan tentang mengkos ya. Sebenarnya ada masalah lain nggak selain dari mengkos? Oke, kalau rasa ada cukup ya mengenai kartu ekspresinya. Kan tadi kakak mengungkapkan terapinya ada dua macam ya, satu kartu ekspresi dengan serta KPS kan. Nah, apa sih kak kegunaan kertas HPS ini dalam musim kali ini? Pada sesi ujian kali ini kita menggunakan kertas HPS, di mana kertas HPS ini kita gunakan untuk kita bikin entah kita bikin gambar, bikin pesawat, gitu kan. Nanti kita bikin setelah itu nanti kita sambil bercerita, tapi kita sambil bermain juga. Nah, itu yang namakan seperti kita menggunakan definisi pelajaran ini, oke? Ya terserah mau bikin apa, bikin bunga, bikin apa, gunakan supaya kita lebih relax, agar tidak terlalu tegang dengan sesi kita pada ini. Ya, kita tenang dulu. Ya bebas kalau mau bikin kayak bikin apa, kayak pesawat atau bunga, atau mungkin bisa jadi kita bisa bikin rumah di sini. Oke, sama ya. Nah sebelumnya nih, kan tadi kan kita udah menggunakan yang namanya kartu ekspresi. Jadi sekarang Vira menjelaskan secara detail masalah Vira dari awal sampai akhir dengan teman kos. Boleh nggak ceritakan tentang semua yang ada di kos itu? Oke, boleh ya. Jadi udah setuju ya ini kalau kita cerita. Oke, boleh kita mulai dari mana awal pertama kali di kos? Jadi kan awalnya tuh sebenarnya dulu kan saya tinggalnya di asrama Pak, terus udah habis masanya cuma tahun harus pindah kos lagi, terus kan ada iklan kos kan, jadi iklan sana sini. Nah dia dapatnya ada iklan sekelas, ada kawan dia yang nyari kos juga katanya. Nah pas pertama hubungi dia itu dia tuh ramah ke Alisanya, sekolah kayak suka lah kan dengan adanya, tapi ini orangnya apa namanya nggak kawan sambung gitu. Nah, soalnya kan tapi pas awal ketemu tuh pas untuk tuh ini pas ini bukan pas sekarang kak, pas itu ada dulu pas sekali sebelum pindah pas yang sekarang. Nah disitu lah kan pertama kali nikah, nah dia disitu memang gak enak banget
malas itu kelihatannya sudah sebulan itu baru kelihatan kan. Kayaknya dia tuh orang cuek, jutek, awalnya lama gitu, ternyata orangnya nggak juga. Terus jadi kalau misalnya kita kan sekolah psikos, dia kita ada di psikon. Jadi kalau nggak mau apa bayar listriknya mahal, kita kan psikonnya nggak satu dua gitu kan. Harusnya dia tuh nggak mau, dia mau sendiri dan tidak pakai uji juga kebetulan ada. Terus kalau juga kalau listriknya itu kan masing-masing untuk balik lagi listrik itu dia kak, jadi dia harus balik lagi listrik ya, listrik itu tadi bisa berlebihan, jadi dia tuh nggak nyampe kak. Dia kayak ini ya. Ujiannya juga dia dia nggak mau berbagi itu sendiri, kan listrik dua gitu. Sampai akhirnya mendapatkan ini, nah, itu sendiri agak udah mulai dekat dari Bangkuang dan Kebanyakan. Makin nampak lah sih pedasnya gimana kak. Itu seenaknya aja kak. Karena ya kan ini juga orang-orang. Jadi kayak misalnya orang mandi kan, misalnya pakai baju, ini ada dulu ya aja. Tapi dia nggak pernah dibalikin kak. Jadi kepemilikan diri sendiri. Dan bantuan itu kok kurang kurang terus ya. Dan kamu harus punya yang baru kok dengan segini gitu kemana gitu. Jadi di mana karena ada sama dia dan bajunya tidak permintaan itu. Terus dia itu nggak mau modal apa yang beli ini beli sapu, nggak mau diajak iuran, nggak saya tinggal beli sendiri, nggak beli gesek, nggak mau nggak diajak iuran. Enggak, tapi dia juga ikut memakai. Ngomong seenaknya aja gitu. Definisi ngomong seenaknya itu bagaimana? Jadi namanya bercanda satu lagi contohnya itu yang dibesar kan dibesar walaupun Inggrisnya kayak tadi malam-malam Ya. tapi ya itu pas apa ya orang itu kan sering ngadanya itu gak sampai kan. Terus dia juga loh kak, nggak ditengokinnya kayak juga sendiri-sendiri dari apa sih nggak pernah nanya ke ini beli-beli itu habis itu apa kurang misalnya banyak kali tugas ini belum bakalan lagi belumnya lagi ini di kuahnya ada yang bikin gitu dia nggak mikir lagi bercanda Kayak juga dia ya. padahal orang yang nyari tugas itu juga nggak cari tugas semua kan ternyata harus bilang bisa juga ini apa lagi mau dibikin ini apa lagi mau dibikin udah terus sedikit terus aku sedikit aja ini untuk sedikit lagi gitu ya terus kayak ini aku juga kan memang nggak apa Tapi dia juga nggak bisa jaga omongannya. Jadi dia sangat banyak dilakukan mulai dari kos,
ya, yang betul-betul yang berantakan itu kameranya. bisa tidak harus mau lebih Kenapa kita nggak mencari-cari lagi? ada sih Kak, aku nggak dapat dapat itu kan saya dapat tuh kayak sebenarnya kalau ngomong nggak alasannya itu apa gitu. Dia sendiri juga kasihan, tapi kalau nggak sama dia terus kira kasihan. Oke. Ya udah kalau misalnya kira emang lagi memikirkan dari dua kita, sebenarnya kita juga harus memikirkan diri kita. Kalau emang dia tidak kasihan dia tinggal sendiri di kos, alasan juga nggak tahu. Kita bisa di situ untuk ngomong baik-baik sama dia. Kira sama teman Kira pernah nggak istilahnya ngomong-ngomong tentang jalan curhat gitu? Nggak pernah gitu ya. Berarti belum belum ini juga ya. Nah, Kira bisa tuh menjalin hubungan mulai dari misalnya ngajak dia cerita-cerita bareng, atau mungkin apa namanya mengingatkan dia untuk bikin tugas pada jam sebelum tidur. Misalnya nih, karena teman Vira dia sering bikin tugas dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh gitu kadang-kadang. Nanti Vira juga bisa mengingatkan dia baik-baik. Pulang dari sini nih misalnya, nah, kalau ada tugas, kalau ada tugas, bikin aja sekarang, biar sama-sama kita bikinnya. Aku juga ada tugas. Nah, bisa aja kita mengajak. Nah, kalau misalnya mungkin dengan kata mengajak tuh bisa ya kita ajak dia. Mana tahu kan dia bikinnya malam karena alasannya apa? Mungkin dia ada alasan tertentu. Mungkin karena dia atau apa. Nanti tinggal dia tanya, kenapa sering bikin tugas malam? Nanti kita harus tahu dulu permasalahannya apa. Dia bikin tugasnya malam sampai terganggu jam tidur. Mungkin kita bisa ngomong ke dia, nah kenapa bikin tugasnya malam terus? Apa besok nggak masuk? Terus mungkin dia juga bisa ngomong, kasihan dia itu kalau misalnya bikin tugas jam malam, gitu kan. Orang lain juga terganggu. Kita ngomong seperti kita mengajak lah. Terus nanti baru kira ngomong, ayo bikin tugas sekarang. Kita juga ada tugas nih. Kita bikin sama-sama biar nanti kau bisa istirahat. Itu kan lebih kayak ya udah dia nggak mau ke situ kalau misalnya kita tuh kayak kita tuh menawarkan diri untuk bikin tugas sekarang mengajak perhatian dia. Kadang teman kita tuh nggak butuh diperhatikan loh deh. Nah, mungkin dia pengen diperhatikan dulu kan dari sebentar. Terus masalah apa lagi tadi kebersihan ya, masalah kebersihan. Mungkin Vira bisa ngajak nih kalau misalnya pada setiap hari Minggu atau Sabtu. Nah, kalau misalnya sama-sama kita pulang sama-sama di kos, mungkin Vira bisa ngomong sama dia atau ajak dia, nah kita beres kamar yuk, nah kita gini. Kalau sekiranya cuma untuk satu kamar, rasanya kalau untuk seminggu sekali juga nggak apa-apa. Jangan sampai berbulan-bulan dibersihkan. Itulah dia. Nanti misalnya nih pulang dari sini atau enggak nanti ajak aja makan bareng dulu kan. Nanti ini yuk, ini yuk, ini. Nah, habis ini kita bersih-bersih kamar yuk. Bisa jadi kan kita tuh di
tuh harus menjalin hubungan yang lebih dekat karena kita di situ kan udah satu rumah, satu tempat tinggal, satu kamar lagi kan. Nah, rasanya kalau misalnya kita yang kurang akrab, itu berarti kita eh, akan ada rasa yang gak enakan seperti yang Vira omongkan tadi kan. Vira gak enak kalau misalnya ngomong kayak gitu takut dia tersinggung. Tapi kalau orang yang dia udah akrab, kebanyakan kita omongin kayak mana, dia bakal terima Vira. Makanya dari awal kita akan kita tuh gimana ya? Kita tuh akan menjalin hubungan lebih akrab tadi gitu. Kita ajak dia mungkin seperti yang tadi dibilang, nah ajak dia belajar, ajak dia ajak dia belajar membaca bareng, ajak. Nah, kau nyapu, aku yang beresin kamar mandi ya, bisa jadi gitu. Terus yang ketiga tadi masalah tentang omongan. Omongan tuh mungkin berada dalam diri dia sendiri ya. Tapi kita bisa mengingatkan, kita bisa mengingatkan dengan cara misalnya nih, Nat, kau sama aku boleh kok kalau begitu, jangan sampai ke orang lain. Gitu. Kita nggak tahu gimana cara orang lainnya. Yang penting kita butuh intinya di sini kita harus menjalin hubungan yang baik yang pertama, menjalin keakraban. Yang kedua itu ada di kita harus sering mengajak, kita harus follow up dia terus-terusan agar dia tuh bisa berubah. Yang ketiga itu ada pada mengingatkan. Nah, merasa kalau untuk teman mengingatkan ucapan teman yang lain itu hal yang wajar ya. Jadi boleh lah mungkin setelah ini segera mungkin pulang untuk ngajak dia lebih baik lagi, atau mungkin lebih ke hal-hal yang menyenangkan terlebih dahulu. Mungkin misalnya sore ini nanti Vira bakal ngajak dia ini bareng apa namanya, bereskan kamar bareng. Oke deh, jangan menjadi orang yang gak enakan dulu nih. Kita harus melihat dulu dari sisi mananya. Dan berarti kalau kita merasa gak enakan, berarti kita kurang akrab dengan teman kita, kita kurang menjalin hubungan. Oke? Oke. Nah, sekarang kita ada di sesi penutupan, di mana kita ditanyakan tentang pengkajian masalah kita. Ini kan udah nih solusinya, permasalahannya, pembukaannya. Nah, di sini kita bakal nutup sesi kita pada kali ini. Mungkin kita akan jumpa di lain waktu lah ya. Mungkin kita bisa ngekontak kakak, misalnya Kak, saya lagi ada masalah, boleh kita terima 24 jam. Jadi sekarang kakak minta ininya aja sebelum kita tutup nih. Apa saja yang udah biar cerna dari omongan kakak yang kakak jelaskan tentang solusi yang sekiranya paham lah kira kita tuh nggak boleh jadi orang yang tenang terus, terus ya, kita tuh harus berani menerapkan, itu harus berani
temannya itu lebih suka bermain sama temennya. Ya. Nah, sekarang akan minta Viola memberikan pesan dan pesan pada sesi konseling kita yang perdana dan pertama ini. Gimana pesannya? Gimana pesannya? Kalau pesannya tidak semuanya bisa mengeluarkan inisiatif. Terus ada juga cerita, bisa didengarkan juga. Terus kalau pesannya semoga besok kita bisa sekali lagi kalau misalnya sudah mau cerita lagi boleh nggak? Boleh, kakak terima pekerjaan kamu. Misalnya nih di jam 11 malam, kira ada masalah dan kira pengen cerita, boleh kontak aja kakak, chat aja kakak. Kak, saya lagi ada masalah, saya pengen cerita, saya pengen cerita. Boleh, silakan. Udah. Nah, sekarang kakak minta tentang gimana perasaan Fiza setelah Kira setelah sesi konseling ini selesai. Perasaannya negara senang juga bisa jadi sama bapak. Belum itu ya Pak? Nah, terakhir ya, dalam sesi konseling kali ini, terakhir, ini tadi biasa saja, senang dan marah. Nah, kalau pada sesi konseling kita pada kali ini, perasaan apa yang masih ada dalam Setelah konseling ya, biru. itu senang. Kalau sesi konseling kita pada ini berhasil ya. Oke, terima kasih ucapkan sama Kira karena udah mau bercerita, mau terbuka dan mau untuk datang ke sini dan bercerita terkait dengan masalah. Nah, mungkin kita ada pertemuan lah di